Selamat pagi Bu Kati, terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan untuk berwawancara dengan saya. Begini Bu Kati, di kelas saya tuh ada beberapa masalah yang ingin saya tanyakan dan minta solusinya kepada panjenengan. Untuk masalah yang pertama itu kurangnya motivasi anak dalam belajar itu bagaimana ya Bu? Cara saya untuk mengatasinya itu dan disebabkan oleh apa ya Bu seperti itu? Motivasi dalam belajar itu kadang namanya anak-anak itu kan memang perlu motivasi ya, motivasi kemungkinan kalau di rumah itu orang tuanya sudah tidak bisa menunggu karena sibuk bekerja. Nah ini biasanya anak-anak itu merupakannya di sekolahan dia minta dorongan, minta dukungan dari guru sepenuhnya ini, tapi kita juga tidak boleh terlalu terus memanjakan anak. Nah itu kalau saya solusinya udah anak didekati saja dengan cara pendekatan. Kira-kira apa yang diinginkan oleh anak? Kalau kita sudah masuk ke dunia anak, baru kita dengan cara kita terus anak-anak bisa diajak sesuai apa yang diinginkan oleh guru. Jadi intinya kita masuk dulu menyelami dunia anak. Nah itu kalau sudah anak-anak sudah merasa enjoy, merasa aman, baru kita memasukkan materi atau pembelajaran Pendekatan secara pribadi ya, itu bisa. Terima kasih. Untuk yang kedua itu kebiasaan anak dalam membaca itu masih kurang. Nah, ini karena sekarang itu kan kemajuan teknologi itu ternyata ada segi positif dan ada segi negatifnya. Kalau segi positifnya jelas anak-anak akan happy, akan senang bisa melihat dunia luar. Tetapi untuk segi negatifnya anak-anak terus enggan untuk belajar. Untuk membaca juga malas. Kebanyakan malasnya. Padahal di sekolah kita itu kan untuk buku-buku di perpustakaan kan juga sudah banyak. Tetapi karena dunia anak itu sekarang adalah senangnya yang abstrak, yang konkret, itu jadi untuk membaca memang agak kurang. Tetapi kita sebagai guru itu jangan terus mengikuti dunia anak terus malas untuk membaca. Tapi kita sebagai guru harus mendorong, mengajak anak untuk membaca. Kita cari dulu bacaan yang menyenangkan bagi anak. Biasanya kan cerita-cerita itu dia akan menarik. Karena kalau sudah masuk ke cerita, nah itu nanti anak-anak pelan-pelan pasti akan. Nah, guru bisa mengajak apa ya isi dari buku ini, terus apa ceritanya. Nah itu nanti terus anak-anak pasti akan suka. Jadi guru bisa mengajak mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali mengajak ke perpustakaan untuk melihat buku-buku yang memang menarik. Pembiasaan di kelas kebiasaan guru di kelas. Untuk yang ketiga itu anak-anak itu dalam berhitung perkalian dan pembagian itu masih sangat sulit sekali. Itu kenapa ya Bu ya? Itu sebetulnya tidak semua. Ada yang menganggap matematika itu adalah menjadi momok. Ya, itu anggapan anak-anak. Itu anggapan anak-anak. Itu sebetulnya bisa dilatih. Kita menggunakan benda yang konkret aja. Mungkin contohnya permen. Ini permen 3, ini juga 3, juga 3, juga 3. Kalau digabung itu semuanya ada berapa? Ini secara otomatis anak-anak sudah belajar perkalian dan perkalian pembagian juga. Jadi intinya supaya anak itu senang dengan perkalian, kita menggunakan benda yang konkret. Kalau sudah menggunakan benda yang konkret, otomatis nanti sudah masuk ke pikiran anak. Nah, ini pelan-pelan dia akan menghafal. Jadi apalagi kelas 3, kelas rendah itu menggunakan benda yang konkret aja. Apalagi kelas rendah, kelas tinggi aja kalau menggunakan benda konkret itu akan senang sekali diajak bermain seperti itu. Jadi menggunakan permainan dulu yang konkret, baru nanti anak-anak diajak masuk ke dunia pertanian, dunia pembagian, dunia penjelasan, dunia Menggunakan benda konkret alat peraga. Oke. Untuk yang keempat itu dalam memahami materi itu anak masih kesulitan, apalagi kalau dalam mengerjakan pemahaman materi itu anak-anak masih sangat lambat. Nah itu bagaimana Bu? Apalagi kelas 3, kelas 6 saja
untuk pemahaman soal cerita itu aja sulit. Gak hanya soal cerita matematika, untuk pemahaman bacaan itu aja kadang sulit untuk menemukan intinya apa. Ya. Tapi kalau di situ mari anak-anak diajak bersama-sama untuk mencari kata kuncinya dulu. Kata kunci yang ada dalam soal itu apa? Kalau anak-anak sudah menemukan kata kuncinya, itu baru nanti bisa mengejar. Jadi yang utama adalah pokoknya kata kunci dulu yang kunci ya. Terus kalau untuk anak-anak kelas rendah itu kita soal cerita, kalau soal cerita itu jangan terlalu panjang dulu, tetapi dicarikan sesuai kehidupan anak, menggunakan bahasa anak. Jadi nanti akan mudah untuk diri. Jadi satu itu adalah kata kunci, yang kedua menggunakan bahasa yang benar-benar mudah dipahami. Itu kita nanti bisa. Yang berikutnya itu ada hubungan antar sekolah dengan orang tua murid yang kurang intens. Istilahnya gini Bu, ketika kita memberikan pengumuman atau memberikan tugas kepada anak di rumah, itu kadang anak nggak mengerjakan. Nah itu kan itu pengaruh dari anak itu sendiri atau memang orang tuanya yang kurang memperhatikan, atau kita sebagai guru yang terlalu berlebihan memberi tugas kepada anak seperti itu. Itu kedua belah pihak, justru malah ketiga belah pihak antara guru, anak dan orang tua. Kalau orang tuanya itu sibuk bekerja, mungkin pulangnya malam, terus anak-anak sudah dipasrahkan pada orang rumah, entah pembantunya, entah guru lesnya, itu kan hanya hari-hari tertentu saja. Jadi karena orang tua itu sudah terlalu percaya, tetapi pembantu atau guru lesnya itu tidak hadir, nah otomatis anak nggak akan mengerjakan PR. Biasanya seperti itu. Kecuali kalau memang anaknya bertanggung jawab, itu pasti bisa. Jadi ini bisa disebabkan guru menginfokan kembali kepada orang tua bahwa sekarang ada tugas seperti ini, ya tugas seperti ini. Apalagi bagi anak-anak yang sering tidak mengerjakan PR karena kesibukan dari orang tua tersebut, ya ini guru harus pintar membuat atau menjalin hubungan dengan orang tua tersebut. Jadi untuk guru juga nggak usah segan atau nggak usah sungkan kalau selalu mengingatkan kepada orang tua. Kadang memang ada orang tua itu yang mungkin karena kesibukan terus akan rumah atau WA-nya, infonya itu menumpuk-numpuk, terus akhirnya lupa. Ya. Jadi kalau saya tetap guru itu memberi info kepada orang tua, dan anaknya itu pun juga harus diberikan. Itu solusinya pada saya seperti itu. Berikutnya Bu, kadang saya tuh merasa ketika memberikan pembelajaran atau metode itu merasa kurang inovatif atau kreatif. Itu bagaimana cara saya mengatasinya Bu? Sekarang itu karena sudah teknologi sudah canggih, kalau kita melihat di YouTube itu kan juga banyak guru-guru yang inovatif, guru-guru yang kreatif seperti itu. Dan mungkin bisa melihat dari situ, bisa mencontoh dari situ, lihat oh ternyata kok dia bisa kreatif ya, akan saya tiru. Atau kalau enggak, mungkin bisa melihat teman-teman sejawat yang kira-kira berinovatif, kita kira-kira berkreatifnya tinggi, itu bisa saja dicontoh. Kita nggak usah malu untuk mencontoh, untuk melihat, untuk mencoba, nggak usah. Itu kalau jenengan inovatif, kreatif, otomatis anak akan suka, materi yang disampaikan akan masuk dan bisa. Terima kasih Bu Karti untuk wawancaranya hari ini. Semoga apa yang Bu Karti